Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar terkait materi tentang instrumen hematologi analyzer. Nah, dari namanya, hematologi analyzer ini digunakan untuk pemeriksaan hema, yaitu darah ya. Jadi khusus untuk pemeriksaan darah. Nah, pada instrumen hematologi analyzer ini, apa aja sih prinsip kerjanya, bagian-bagian, serta parameter yang dapat diukur menggunakan instrumen ini? Nah, ini prinsip kerja dari alat hematologi analyzer. Yang pertama adalah hematologi analyzer dapat mengukur sampel darah pasien menggunakan reagen tertentu untuk keperluan menghitung jumlah sel darah. Jadi, hematologi analyzer ini merupakan salah satu alat penting ya di laboratorium klinik karena fungsinya adalah menghitung jumlah sel darah, di mana telah kita ketahui bahwa sampel darah ya merupakan sampel yang penting di dalam pengujian laboratorium klinis karena sampel darah ini dapat dijadikan sebagai representasi dari kondisi tubuh dari seseorang. Nah, kemudian dasar prinsip dari instrumen hematologi analyzer ini sama halnya dengan fotometer. Yang membedakannya adalah alat ini lebih canggih dan lebih teliti dibandingkan dengan fotometer. Nah, kalau fotometer ini digunakan untuk pemeriksaan kimia klinik ya atau parameter yang berkaitan sama kimia klinik, misalkan glukosa darah, kemudian kreatinin, asam urat, nah menggunakan fotometer ini, tapi kalau hematologi analyzer ini khusus untuk perhitungan sel darah. Ya, kemudian hasil pemeriksaan darah dengan hematologi analyzer dapat diketahui kelainan proses fisiologis tubuh. Telah kita ketahui ya kalau sampel darah itu merupakan sampel utama yang biasanya digunakan untuk merepresentasikan kondisi tubuh dari seorang pasien. Sehingga dari alat hematologi analyzer ini darah yang terukur nanti akan mengeluarkan hasil ya berupa jumlah sel-sel darah yang ada di dalam setiap tubuh masing-masing pasien itu sehingga kita dapat mengetahui kelainan fisiologis apa yang terjadi di tubuh. Kemudian dari kelainan tersebut atau dari hasil yang tidak sesuai nilai normal, kita dapat menetapkan diagnosis penyakit apa kira-kira yang diderita oleh pasien tersebut ya. Jadi untuk membantu menegakkan diagnosis serta untuk memantau perjalanan penyakit. Nah, memantau perjalanan penyakit ini contohnya apa? Kalau orang sakit ya opname itu kan setiap hari biasanya kan dites darahnya, dilihat perkembangannya. Misalkan orang kena DB, dilihat nilai trombositnya atau jumlah trombositnya. Kemudian dari jumlah trombosit itu setiap hari semakin meningkat atau dia tetap. Nah, itu fungsi untuk memantau perjalanan penyakit. Kalau misalkan dari hasil tes darahnya trombositnya semakin membaik ya, sudah mencapai nilai normal, maka dikatakan pasien tersebut telah sembuh. Kemudian alat hematologi analyzer ini ya dari hasil pemeriksaannya juga dapat digunakan sebagai penata laksanaan penderita dan menentukan prognosisnya. Penata laksanaan penderita sehingga dari hasil apa namanya pemeriksaan ya kemudian diagnosis sudah ditegakkan sehingga kita tahu penata laksanaan penderitanya ini harus ditangani seperti apa ya. Kemudian kalau dia hasil pemeriksaan darahnya seperti ini, prognosis ke depannya itu dia apa peluangnya untuk dia kembali sehat itu bagaimana. Nah, ini bisa diketahui dari alat hematologi analyzer ini ya. Tentu saja dengan bantuan kemampuan untuk menganalisa hasil dari instrumen ini. Kemudian ini balik lagi ya, tadi dasar prinsip kerjanya ialah menggunakan sama kayak fotometer. Jadi berdasarkan adanya sinar ya, sinar yang dia akan
sinar yang datang ini dia akan berinteraksi dengan sel darah. Nanti dari sinar yang diterima tadi, detektor akan menilai jumlah sinar yang diserap sel darah merah berapa, sel darah putih berapa, kemudian trombositnya berapa, seperti itu. Kemudian parameter pemeriksaan, apa aja parameter yang diukur menggunakan alat hematologi analyzer ini? Yang pertama adalah hemoglobin ya, Hb. Jadi di fotometer juga bisa mengukur Hb, kemudian di hematologi analyzer juga bisa mengukur Hb. Karena prinsip pengukuran Hb ini kan zat merah, warna merah pada darah ya, sehingga dia lebih mudah dianalisa menggunakan fotometer. Kemudian bisa mengukur hematokrit, jumlah sel eritrosit, leukosit, trombosit, ya, eosinofil retikulosit, kemudian leukosit, ya, jenis hitung leukosit, kemudian MCH, MCV, ya, MCHC, red cell distribution with platelet distribution. Nah, ini jadi semuanya berkaitan pada sel darah ya, terkait sel darah ya, entah itu jumlahnya, kemudian volume sel darahnya, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip kerja alat ya, ini lanjutannya yang tadi ya, setelah kita mengetahui kegunaannya itu untuk pengukuran apa saja, maka pada prinsip kerja alat hematologi analyzer ini, karena dia tadi sama halnya dengan fotometer, maka pengukuran pada instrumen ini berdasarkan penyerapan sinar akibat interaksi sinar dengan panjang gelombang tertentu pada larutan atau sampel yang dilewatinya. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip impedansi, flow cytometer, dan fotometer. Jadi ada 3 prinsip yang dia di alat hematologi analyzer ini. Kalau fotometer, dia kan cuma fotometer saja. Kalau di hematologi analyzer ada impedansi, ada flow cytometer. Nah, kenapa demikian? Karena tadi parameternya kan lebih banyak ya, atau parameternya ini terkait perhitungan jumlah sel ya, yang lebih fokus pada sel ya, pada sel. Nah, sel ini kan ukurannya berbeda-beda. Jadi dia tidak bisa hanya mengandalkan dengan fotometer saja. Kemudian tidak semua sel itu juga dia akan berwarna ya. Kalau sel darah merah kan berwarna karena ada hemoglobinnya. Nah, sedangkan yang lainnya kan tidak berwarna. Nah, belum tentu bisa diukur menggunakan fotometer. Sehingga di sini ada kombinasi impedansi dan flow cytometer juga. Nah, kalau fotometer kan adik-adik sudah dapat dari materi sebelumnya. Sedangkan kalau prinsip flow cytometer itu apa? Flow cytometer adalah metode pengukuran ya, kalau ada meter, metri ya, itu adalah metode pengukuran jumlah dan sifat sel. Jadi sito ini sel ya, pengukuran sel yang dibungkus oleh cairan flow. Dan flow itu aliran, sito itu sel, metri itu pengukuran. Pengukuran sel melalui cairan, aliran cairan ya, yang dilewatkan pada celah sempit. Jadi ada celah sempit, kemudian sel tersebut melewati celah tersebut. Ribuan sel dialirkan melalui celah tersebut sedemikian rupa sehingga sel dapat lewat satu persatu. Kemudian dilakukan penghitungan jumlah sel dan ukurannya. Nah, karena ada celah sempit yang dilewati sel ini tadi, otomatis celah tersebut akan mendeteksi ukuran sel yang melewatinya. Ya, karena sel darah merah, sel darah putih, keping darah kan bentuk dan ukurannya berbeda-beda. Kemudian alat ini juga dapat memberikan informasi intraseluler termasuk inti sel. Jadi selain jumlah, ukuran, bisa juga menunjukkan inti selnya. Ya, inti selnya. Kemudian kalau pengukuran berdasarkan impedansi ya, jadi tadi kan dia menggunakan tiga jenis
pengukuran ya, ada impedansi, flow cytometry dan fotometer. Sehingga di sini kalau impedansi itu apa? Kalau flow cytometer tadi kan berdasarkan aliran ya. Kalau impedansi ini lebih pada perhitungan sel darah tergantung pada kebenarannya ketika darah itu diencerkan dengan reagen yang tepat. Nah, di sini parameter apa yang diukur pada prinsip impedansi ini, yaitu WBC ya, white blood cell, red blood cell, dan platelet. Jadi ada 3 parameter yang diukur berdasarkan metode impedansi. Kemudian ini metodenya ya dapat dibaca nanti. Jadi sampel didelusi dulu. Jadi kenapa kok pengukuran menggunakan hematologi analyzer itu harus diencerkan dulu, karena kalau terlalu pekat nanti celah sempit yang dilewatinya juga susah ya. Kemudian yang kedua, jika terlalu pekat rawan error karena detektor instrumen itu kebanyakan kemampuan untuk mendeteksinya itu dalam rentang yang tidak terlalu tinggi ya untuk konsentrasinya. Jadi untuk kita bisa dapat menggunakan alat tersebut harus kita lakukan pengenceran sampel. Nah, ini lanjutannya ya. Jadi dari pengukuran berdasarkan prinsip impedansi tadi kita dapat mengetahui RBC ya sama plateletnya. Kemudian dalam pengukuran hematologi analyzer ya, menggunakan alat hematologi analyzer ini kita membutuhkan mikropipet adapter. Ya, mikropipet adapter di mana mikropipet ini bawaan dari instrumen. Ya, mikropipet adapter ini digunakan ini ya pengertiannya, berbahan plastik dan berdiameter kecil, digunakan pada alat hematologi analyzer, berfungsi untuk mengambil atau memindahkan cairan dalam volume yang sedikit secara akurat. Nah, kalau kita kan punya mikropipet yang biasa kita gunakan untuk pengenceran sampel ya, pengenceran larutan, maka di alat hematologi analyzer ini dia sudah punya bawaan yaitu namanya mikropipet adapter. Jadi sampelnya ini diletakkan pada mikropipet adapter, kemudian mikropipet adapter ini dipasang di alat hematologi analyzer. Nah, ini contohnya ya. Jadi mikropipet adapternya ini diisi sama sampel yang sudah diencerkan, kemudian dimasukkan ke dalam instrumen, baru nanti instrumennya di running. Tuh. Kemudian ini flow cytometer ya. Kalau tadi berdasarkan prinsip impedansi itu untuk mengukur WBC, RBC sama platelet, untuk flow cytometer ya ini lebih dikhususkan pada mengukur ukuran ya, lebih ke ukuran dari sel. Karena tadi kan dilewatkan pada celah sempit ya, pada celah sempit sehingga dari celah tersebut akan mendeteksi dia ini saat melewati celah ya, ada yang besar kan, ada yang kecil. Nah, dari situ dia akan detektor akan mendeteksi berapa ukuran dari setiap partikel sel darah yang melewati celah tersebut. Kemudian kalau fotometri ini lebih kepada mengukur jumlah Hb ya, mengukur jumlah hemoglobin. Kenapa? Karena prinsip fotometri yaitu pengukuran menggunakan cahaya absorbansi ya, di mana sampelnya diusahakan harus berwarna. Sehingga pengukuran hemoglobin itu diukurnya pakai prinsip fotometri. Kemudian jenis-jenis instrumen hematologi analyzer ada yang otomatis, ada yang semi otomatis. Nah, pada semi otomatis ini proses dilusi sampel dan koagulan dilakukan secara manual. Jadi kalau kita di lab terus kita harus mengencerkan dulu sampel kita, maka itu namanya prosedur atau instrumen semi otomatis. Tapi kalau misalkan proses pemeriksaan mulai dari dilusi, ya, pengenceran, kemudian sampai diperoleh hasil itu dilakukan di dalam instrumen, maka instrumen tersebut
termasuk instrumen yang otomatis. Biasanya instrumen otomatis ini di laboratorium pengujian klinis ya yang besar dan rumah sakit tipe A itu biasanya sudah menggunakan otomatis semua. Kenapa demikian? Kelebihannya kalau otomatis itu mengurangi kesalahan. Kemudian yang kedua, kalau menggunakan alat yang otomatis lebih cepat juga ya kerjanya karena tidak dilakukan dilusi di luar alat ya, otomatis di dalam alat dan kesalahannya juga lebih kecil. Kemudian bagian-bagian instrumen tentu saja pastinya ada tombol on off ya, kemudian ada interface untuk paralel. Bagian ini berfungsi untuk mengirim data dari alat ke komputer. Jadi ini ya bagian detektor ya, interface ini ada interface ukuran besar, ada interface ukuran kecil. Kalau interface ukuran kecil melakukan scanning data, kalau interface ukuran besar dia untuk mengirimkan data ya dari alat ke komputer. Kemudian ada display menampilkan hasil, tombol navigasi menjalankan alat. Jadi tombol-tombolnya itu ada inlet ya, bagian yang di dekat display fungsinya untuk menghisap sampel darah yang akan dilakukan analisa. Nah, pada bagian inlet ini juga ada yang masih menggunakan micropipette adapter tadi ya. Menggunakan micropipette adapter. Kemudian tabung vakum, pada proses ini akan terhitung jumlah cairan yang terhisap oleh alat. Tombol print berfungsi untuk mengeluarkan data. Kemudian cara penggunaan ya tentu saja harus dihubungkan dulu dengan aliran listrik. Kemudian dihidupkan saklar dan lain sebagainya. Nah, tentu saja kalau cara penggunaan ini juga tergantung pada masing-masing brand ya untuk instruksi kerjanya, sehingga nanti adik-adik kalau kerja dapat melihat terlebih dahulu instruksi kerja dari instrumen tersebut karena setiap merek, setiap brand itu beda cara penggunaannya. Nah, kalau cara penggunaan berbeda, kalau cara perawatan ini hampir sama ya pada setiap brand apapun. Tentu saja kalau cara perawatan ini harus disimpan di tempat yang datar dan kering. Kalau instrumen kan tidak boleh lembab ya, sehingga ruangannya kan di setting AC ya, kemudian alat dijaga kebersihannya, kemudian mendapatkan perhatian khusus seperti, harus dipastikan setiap mau menggunakan alat itu dipastikan validasinya terlebih dahulu. Kalau misalkan hasil validasinya kurang tepat ya, kurang bagus, maka harus dilakukan kalibrasi. Kemudian kalau menggunakan alat itu dipastikan harus di warming up atau dipanaskan terlebih dahulu sebelum kita injeksikan sampel. Ya biasanya dipanaskan atau di warming up sekitar 20-30 menit. Kalau sudah stabil alatnya maka bisa kita lakukan pengukuran. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.